Sehat semuanya? Permisi. Gak mau. Cewek sebelah sana di depan. Iya sebentar ya. Baris dulu ya. Baris dulu ya. Oke anak-anak semuanya, untuk di dalam museum nanti akan dipandu, dijelaskan oleh Pak Anang, dibantu dengan teman-teman kita semuanya. Ya, Pak Dano dibantu Pak Anang, dibantu Pak Nanda, Pak Titi, Bu Indah, Pak Adi, ya akan membantu semuanya. Oke, Pak Anang disilahkan. Perlu mic Pak Anang. Museum Jonggrang ini namanya museum ya. Nah, mungkin barangkali ada yang belum pernah ke museum. Ini namanya adalah museum. Museum itu adalah sebuah ya kayak rumah, sama kayak rumah. Tapi kalau di rumah kita itu tempat tinggalnya manusia, kalau ini bukan tinggalnya manusia. Tinggalnya apa yuk? Tinggalnya barang-barang seperti ini anak-anak ya. Nah, ini ada patung, ada batu-batu yang ada di sini, dan ini batu-batu dulu digunakan untuk sembahyang. Tapi sembahyangnya bukan untuk orang Islam ya, tapi digunakan untuk orang yang beragama Hindu. Agama Hindu seperti kalau di Indonesia itu yang paling banyak pengaruhnya itu di Bali. Ada keretanya nggak boleh cepat. Nah, di sini dulu, stop dulu. Nah, ini bentuknya apa ini? Ini kalau zaman sekarang ini kayak masjid. Ya, kalau zaman dulu tempat ibadahnya orang zaman dulu itu namanya candi. Ya, candi. Ya, kalau di kemana? Candi? Candi. Pernah ya? Nah, oh iya, oh, pernah. Siapa yang pernah ke Candi Jawi? Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak? Berangkat sendiri? Aku biasanya namanya Oma Desi Chandra. Loh, kalau Uma
ukurannya ya. Kok ini mamanya ikut juga? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke anak-anak. Nah, sekarang bisa lihat di sana. Di depan gambarnya. Di depan sana ya. Nah, saya gak apa-apa di belakang nih. Nah, itu namanya adalah candi juga. Tapi candinya digunakan untuk mengambil air suci. Kalau sekarang mengambil wudhu kalau orang Islam ya. Nah itu. Dan ini ada yang udah pernah kesini belum? Belum ya. Nah kalau kesini sudah guru ya sudah. Siapa yang pernah kesana? Oh belum. Saya pikir sudah. Nah kalau sudah di sana ya itu bisa dibuka ya. Terang. Nah ini adalah batu. Kalau ini bukan batu ini aslinya dari batu. Ini tiruannya ya. Dan ini yang kayak semen ya. Nah ini ada tulisannya. Kalau orang zaman dulu nulisnya itu bukan pakai pensil tapi pakai kayak semacam paku ya. Nah, namanya alat pahiter ya begini Pak. Diukur titik-titik. Nah, pelan-pelan. Jadi bisa lurus yang disebut jadi batu ya, dari batu ya. Oh iya. Nah, terus tulisannya bisa lurus ya. Nanti anak-anak kalau belajar juga sama. Nanti harus berlatih menulisnya dengan rapi. Sekarang masih mewarnai dulu. Nah, kalau yang ayo. Bukan. Sekolah PKS tradisi di mana? Kelas di mana? Di kelompok. Jadi tahu gunung ini ya. Gunung ini ada di belakangnya anak-anak sekolah yang anak mungkin ya. Kelihatan di sebelah satu belakang. Adanya ke sana ya. Oh, ada hadapan nanti ya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, kalau orang Islam itu kalau ibadah menggunakan sajadah, menggunakan apa lagi? Ya. Itu alat untuk sembahyang yang alatnya adalah seperti ini. Bisa mendekat ke sini. Ini ada kendinya. Kendinya ini digunakan untuk mengambil air yang ada di sebelah sana ya. Bisa lihat sekarang. Ayo, apa? Nah kalau itu untuk minum, ya itu untuk memasak air. Kalau ini untuk masak nasi. Kalau sekarang pakai rice cooker ya. Oke, kalau sudah kita ke samping. Oh, kalau itu untuk makan. Ya.
kerja. Bisa dulu. Ayo. Ada balungan, ada sarung, ya. Terus ada bola dan sebagainya. Kalau yang besar itu namanya gong, ya. Terus di belakang itu ada kain-kain batik khas Kabupaten Pasuruan, ya. Dan kain batik khas Kabupaten Pasuruan. Mengki. Batik, ya. Kalau patung pembatik itu Ayo, sih. ada alat-alat untuk membatik. Wes, ayo, nggak boleh. Ya. Wes. Terus ada Boleh dimarahin, Bang. warnanya. Gue dimarahin. Itu banyak warna, itu warna apa aja? Biru, terus kuning, hitam, coklat, hijau, biru, merah. Iya, anak pintar semuanya sudah bisa menyebutkan warna-warna yang ada di dalam kain. Ada di kain itu. Oke, anak-anak semuanya. Setelah ini kemana dulu? Bekal, oke. Dan sekarang dipersilakan untuk lihat semuanya. Bikin foto, nggak apa-apa, silakan. Anak-anak, dengarkan Bu Guru. Wes boleh nakal. Dengarkan Bu Guru dulu ya. Yuk sekarang Anak kita foto. ganteng ya. Sini ayo. Foto Bu. Ayo duduk. Duduk. Boleh duduk di belakang. Ayo, Wira.
Ayo. Ini namanya Museum Junggrang itu ya. Museum Junggrang itu yang namanya museum itu tempat menyimpan benda-benda antik. Nah, benda-benda yang usianya lama sekali. Usianya sudah ratusan tahun. Ini ada patung-patung. Patung-patung ini namanya artefak. Ini namanya artefak. Ini kita ambil dari Candi Jawi. Pernah ke Candi Jawi? Pernah ya? Ada yang pernah ke Candi Jawi ya? Oh iya. Ini artefak dari Candi Jawi. Kenapa kita bawa ke sini? Dulu Candi Jawi pernah jatuh 3 kali. Zaman masa Raja Majapahit, Kerajaan Majapahit pernah jatuh 3 kali, sehingga benda-benda ini sudah tidak bisa ditempelkan lagi di candinya. Makanya dulu tahun 1977 Candi Jawi dipugar lagi, dibangun lagi, ditata lagi ya. Benda-benda ini sudah tidak bisa ditempelkan, sehingga kita bawa ke museum biar ibu-ibu bisa tahu ya, bisa tahu tentang benda-benda yang berasal dari candi. Ini diantaranya ini. Nah, itu nama Pasuruan ya, Ibu. Itu nama Pasuruan. Pasuruan itu berasal dari bahasa Melayu kuno ya, artinya memerintah atau menyuruh ya, menyuruh atau memerintah. Makanya disebut pemerintahan Kabupaten Pasuruan ya. Dan juga di Pasuruan itu dulu banyak sirihnya, banyak daun sirihnya atau suruh ya, sehingga disebut Pasuruan, banyak daun sirihnya. Ini ya. Ini dulu waktu zaman kerajaan itu kalau raja menerima tamu itu tidak disuguhi teh atau kopi, tapi disuguhi sirih. Tahu sirih ya? Tahu. Sirih yang dilinting seperti lintingan apa ya? Minang ya, buat minang ya. Ya, disuguhi itu kalau ada tamu. Ya, kenapa kok disuguhi itu? Disuguhi sirih supaya napasnya segar, supaya penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu hilang. Sebab sirih itu mengandung antibiotik. Nah ini. Nah, kenapa nggak disuguhi teh atau kopi? Karena teh atau kopi itu bawaan dari para penjajah ya. Teh atau kopi itu bawaan dari para penjajah dari Belanda, Inggris, Perancis. Ini benda-benda dari Candi Jawi. Kalau ini namanya Linggayoni. Linggayoni ini dulu waktu zaman Hindu Buddha ini dipakai untuk upacara keagamaan, untuk sesembahan, untuk sembahyang ya. Kalau ibarat manusia, ini adalah sepasang suami istri. Ini suaminya, yang Yoni ini yang lingganya adalah istrinya, merupakan simbol kesuburan. Jangan membayangkan yang macam-macam ya. Kok membayangkan macam-macam mendae loh. Nah, ini sepasang suami istri ibarat manusia itu. Nah, mungkin sini berikut. Nah, ini dulu tadi yang saya sampaikan bahwa Candi Jawi pernah dilakukan pemugaran pada 1977 pada masa pemerintahan Indonesia ya. Ini dengan satu 3 kali. Nanti diceritakan sama anaknya. Prasasti Junggrang ya, bisa disebut sebagai replika Prasasti Junggrang atau Prasasti Junggrangnya ya. Benda ini adalah merupakan prasasti tertua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, kelihatan sini, masuk sini, ayo, biar kelihatan, masuk sini. Prasasti Junggrang itu adalah prasasti tertua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dibuat pada masa Raja Angkusindo tahun 929 Masehi. Kalau kita hitung sampai sekarang kira-kira umurnya 1094 tahun. Dan prasasti ini telah dijadikan sebagai ujung tombak hari jadi Kabupaten Pasuruan yang diperingati setiap tanggal 18 September. Ini kalau kemarin berarti ya, ibu-ibu ikut memperingati enggak dari jadi Kabupaten Pasuruan. Nah, ini simbolnya ditandai dengan adanya prasasti Junggrang ini. Di mana letaknya Pak Kano? Ini letaknya ada yang asli ya, karena ini replika tiruan.
yang asli ada di Dusun Sukeci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Ya, dibuat pada masa Raja Kusindo. Ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno seperti aksara Jawa. Aksara Jawa yang kita suci. Apa kegiatan suci itu tahu? Sumber air suci ya, sumber air suci ya, yang dianggap suci oleh raja yang ada di sekitar Gunung Penanggungan. Itu gunungnya. Itu gunungnya ya. Mampu menjaga petirtaan suci yang ada di sekitar Gunung Penanggungan. Di antaranya petirtaannya adalah Candi Belahan yang ada di belakang panjenengan ini. Itu candinya ya. Jadi ini petirtaannya, petirtaan suci. Kalau dulu waktu zaman Raja Kusindo ya, pada masa zaman Erlangga ya, ini dibuat pada masa Raja Erlangga ini petirtaan ini ya. Ini dibuat mandinya Permaisuri Raja Erlangga ya, Candi Belahan ini petirtaannya dibuat mandinya Permaisuri Raja Erlangga. Itu ada 2 patung, yang keluar airnya itu namanya Dewi Laksmi, yang tidak keluar airnya itu namanya Dewi Sri. Ini sama-sama patungnya patung dari Permaisuri. Nah ini di sini tadi yang sambungannya dari prasasti ini, masyarakat Lampung dan sekitarnya ada di Gunung Penanggungan ini. Ini dulu Gunung Penanggungan namanya Gunung Pawitra, artinya gunung yang dianggap suci. Kenapa kok dianggap suci? Karena dulu para raja di Nusantara ya, Raja Erlangga, Kertanegara, Jayanegara, Kusindo dan sebagainya, raja-raja di Nusantara banyak yang sering berkunjung ke Gunung Penanggungan ini, ke Gunung Pawitra ini. Makanya gunungnya dianggap suci karena sering dikunjungi oleh para raja. Dibuktikan dengan apa? Di sini telah diketemukan ada kurang lebih 200 titik situs cagar budaya. Apa cagar budaya itu? Ada yang tahu? Cagar budaya itu adalah benda-benda seperti yang saya pegang ini, namanya cagar budaya. Candi Belahan itu namanya cagar budaya, ya. Candi Gunung Gangsir itu namanya cagar budaya. Yang di dalam kaca itu namanya cagar budaya, ya. Jadi benda-benda yang punya nilai sejarah, punya nilai ekonomi, punya nilai agama, ya, yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi itu namanya cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Di sini telah diketemukan 200 titik situs cagar budaya kurang lebih. Kunjungannya mudah-mudahan ke depan bisa berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke sini, dan ini tinggal melanjutkan lagi. Tadi dijelaskan ini merupakan Gunung Pawitra, ini gunung suci, dan gunung ini di zaman bukan hanya Majapahit tapi di zaman Kusindo membuat prasasti ini. Tapi kalau ini replika, ini tiruan. Kalau yang di sini sudah beralih fungsi. Jadi kalau tadinya itu kalau di zaman Majapahit ini dianggap sebagai kayangannya, surganya para dewa, katanya gitu. Makanya temuan-temuan di sana itu sangat banyak, terutama di zaman Majapahit. Dan ini ada di sekujur tubuhnya gunung itu ditemukan banyak sekali temuan, dan diperkirakan ada 200 ini. Kalau tadi Pak Kamu mengatakan ditambahin lagi 31, sebenarnya itu dan itu betul. Jadi datanya yang di Kesiman itu yang temuan baru itu sebenarnya udah di zaman Belanda tahun 1926 kalau nggak salah. Tapi ketika itu Belanda sudah terlalu sore di sana, sudah menjelang maghrib senja, jadi mau lihat apalagi dekatnya makam, makanya dilewati. Baru tahun 2022 kemarin, tahun 2021 kalau nggak salah, Pak Karno mengajak saya ke sana, ke Kesiman. Terus kami saya ngomong kalau informasinya coba dilihat. Tapi ternyata masyarakat di sana yang kebetulan bikin kayak dari itu, kemudian bikin fondasinya akhirnya terstruktur. Jadi ini saya nggak salah tentang itu. Terus kemudian untuk
India ini tempatnya yang diibaratkan ini Himalayanya Pulau Jawa katanya gitu. Dan di sini dianggap kayak saljunya, karena di sini kan nggak ada salju. Hanya dengan bentuk seperti ini dianggap itu mewakili India katanya gitu. Mahameru yang ada di India. Terus untuk dikasih lupa, jadi supaya para resi menggunakan yang kayak gini. Kemudian ada ya kalau sebenarnya sekarang yang bacaan apa itu istilahnya, kalau zaman dulu mungkin untuk bacaan. Terus yang ini ditemukan di Inongan Lumpang Batu. Jadi rata-rata ini di hari Pasuruan kecuali yang ini sama Jepang itu dari Trawulan. Kalau ini dari Majapahit karena Pasuruan sendiri merupakan bagian dari Majapahit. Makanya temuan ini kita datakan dari Trawulan ini memang. Tapi kemungkinan di sini juga ada, cuma temuan yang seperti ini kita nggak menemukan untuk saat ini. Mungkin bisa besar. Terus nggak ada orang masak gigi, jadi pakai inang untuk membersihkan gigi dan giginya biar kuat. Kesini biasanya ditemukan di keluarga-keluarga orang-orang kaya, tapi ini sudah masuk zaman Belanda. Ini bupati yang Pasuruan, sekarang kita nggak punya bupati, atau kita tidak punya ini lagi, sekarang sudah visi-visinya dari provinsi. Ini yang terakhir. Dan ini betul-betul yang berhasil dihimpun, jadi bukan mulai dari pertama. Dan saya nggak ngerti yang pertama-pertama itu kemungkinan juga hanya rekayasa lukisan yang dibuat. Kalau yang mungkin mulai dari sini sudah foto di sini. Jadi benar-benar foto. Monggo kita kesini lagi. Ini yang sekarang. Oh enggak. Jadi Pasuruan itu tempat yang pernah dikuasai sama Belanda, dari yang tadinya daerah yang miskin, kemudian menjadi salah satu daerah terkaya di Pulau Jawa. Juga dari adanya pabrik gula. Dan kalau zaman dulu memang melihat ada relnya untuk yang tebu di daerah Sukoharjo, daerah mungkin Bangil. Itu memang sisanya dari zaman Belanda. Dan kita pernah ada tempat penelitian internasional ada di Pasuruan. Ini suasana yang bisa dilihat di sana juga suasananya antara ini dari menuju ke kawas Cijangan dan itu apa tempuranya katanya sama dijauhi Monggo ini bisa Nggih. Bukan langsung ini. Katosnya ngoten. Kawas itu ada di sana, museumnya. Iya di sana. Yang kita ingin kalau zaman dulu kan remeh, tapi sekarang menjadi pasar. Kalau orang-orang dulu mungkin itu dibeli, dibawa ke Belanda, dijadikan tontonan di sana. Bukan hanya bendanya, orangnya pun dibawa. Karena di sana itu saingan negara-negara di Eropa. Misalnya ada orang Jawa itu unik, dibawa orang Jawanya di sana, ditunjukkan sama orang ya kayak gini, kayak saya diperhatikan. Nah zaman dulu orang yang masih bentuknya tradisional itu ditunjukkan, dipegangi, kok ada kayak gelungnya, kayak gitu itu zaman di Belanda dulu. Kalau di Amerika saya pernah baca, di Amerika pun ada. Itu kalau kita biasanya lihatnya kan binatang, itu orang Jawa pernah dikirim ke sana, ada expo padakan